Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kali ini gue bakal bercerita atau sekedar ya berbagi pengalaman aja tentang kisah yang pernah gue dengar, yang mungkin bisa sedikit memotivasi lo dalam melakukan sesuatu. Apa sesuatu itu? Ya, bersalawat kepada Nabi SAW. Kisah pelepah pohon kurma yang menangis karena merindukan Nabi SAW. Waktu itu tepatnya hari Jumat, pas pelaksanaan sholat Jumat, Rasul dan para sahabat dibuat bingung dengan sebuah tangisan yang amat sangat kencang yang sumbernya tidak diketahui. Dan setelah ditelusuri, ternyata tangisan tersebut berasal dari sebuah batang pohon kurma yang dulunya sering menjadi mimbar atau tonggak ketika Nabi berkhutbah. Nah, ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang kisah tersebut. Yang pertama diriwayatkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW biasa berdiri di atas batang pohon kurma ketika berkhutbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada batang pohon kurma tersebut seperti suara teriakan unta yang sedang hamil, sehingga Nabi SAW turun lalu meletakkan tangannya pada batang kurma tersebut. Setelah itu, batang pohon kurma itu pun terdiam. Sementara dalam riwayat lain disebutkan, ketika hari Jumat, Nabi SAW duduk di atas mimbar. Lalu batang pohon kurma yang biasa digunakan beliau ketika berkhutbah di sana itu berteriak sampai hampir-hampir batang kurma itu terbelah. Adapun dalam riwayat Bukhari disebutkan, lalu batang kurma itu berteriak seperti teriakan anak kecil. Maka Nabi SAW pun turun lalu memegangnya dan memeluknya. Setelah itu mulailah batang pohon itu mengerang seperti arangan anak kecil yang sedang diredakan tangisannya sampai ia terdiam. Apa yang menjadi alasan sebuah batang pohon kurma itu bisa menangis sampai seperti itu? Nabi SAW bersabda, ia menangis karena dzikir yang dulu biasa ia dengar. Hadis riwayat Bukhari nomor 2095. Disebutkan dalam Riyadh As-Shalihin karya Imam Nawawi pada hadis nomor 1831. Nah, awalnya sejak Masjid Nabawi berdiri, pohon kurma itu sudah ada. Ketika itu, selain menjadi tonggak, pohon kurma tersebut digunakan sebagai sandaran Nabi ketika Nabi memberikan khutbah atau menyampaikan khutbahnya. Nah, beberapa hari lalu sebelum hari Jumat kejadian ini, ada seorang wanita tua Ansor mendatangi Rasulullah, yang mana ia memiliki putra seorang tukang kayu. Ia menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, maukah kami buatkan mimbar untuk Anda? Kata si wanita tua Ansor. Rasulullah SAW akhirnya menjawab, ya silahkan jika kalian ingin melakukannya. Maka pada hari Jumat kejadian ini, mimbar Rasul pun telah siap digunakan. Mimbar itu pun diletakkan di dalam masjid. Nah, saat Rasul naik ke mimbar, menangislah si batang pohon kurma tadi sejadi-jadinya, karena ia tak lagi menjadi teman Rasul dalam khutbah Jumat seperti biasanya. Pohon ini menangis karena tak lagi mendengar nasihat yang disampaikan di sampingnya, ujar Rasul SAW. Setelah itu, pohon kurma tersebut dipeluk oleh Nabi SAW. Bahagialah si pohon itu. Ia tak lagi menangis dan dirundung kesedihan, walaupun ia sudah tak lagi menjadi teman Nabi ketika berkhutbah. Tapi mendapat pelukan dari Nabi SAW, ia sudah cukuplah untuk mengobati rasa sedihnya. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, kalau aku tidak peluk dia, sungguh dia akan terus menangis seperti ini sampai hari kiamat. Kisah tangisan pohon kurma tersebut membuktikan bahwa benar adanya tentang firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 44 yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya.
tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia Allah yang maha penyantun lagi maha pengampun. Sementara itu, Ibnu Hatim radhiyallahu anhu menyatakan bahwa terdengarnya tangisan pohon kurma menjadi salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis, aku Ibnu Abi Hatim berkata, Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat bisa menghidupkan yang mati. Imam Syafi'i berkata, Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat bisa mendengar suara rintihan batang kurma yang menangis, karena ia tak mendengar lagi dzikir yang dibacakan Nabi ketika Nabi beralih menggunakan mimbar. Mukjizat ini lebih luar biasa dari mukjizat yang diberikan pada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kesimpulannya gini men, sebatang pohon kurma saja yang menurut kalian itu mungkin benda mati, mungkin benda nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, dia menangis karena kerinduannya kepada Nabi. Nah kita manusia yang diberi akal, diberi hati, diberi perasaan, masih sibuk soal bid'ah, dolalah, finar. Aduh, udahlah ya men. Sekarang ayolah kita tambahin lagi, kita naikin lagi kecintaan kita sama Nabi, kerinduan kita sama Nabi. 1441 tahun yang lalu Nabi SAW merindukan kita men. Coba lo bayangin gini deh, ketika lo sayang sama seseorang dan lu rindu sama dia, tapi dia nggak rindu sama lu, nah sakit kan? Sakit. Iya, itu yang namanya rindu tidak terbalas. Ya walaupun sebenarnya sih Nabi nggak butuh-butuh amat sama hari dulu. Justru hakikatnya kita yang butuh Nabi. Yang benar-benar butuh Nabi itu kita. Nabi nggak butuh rindu kita men. Jadi ayolah, nggak usah pedulikan soal bid'ah. Udah bukan saatnya itu men. Ya mungkin segitu aja dari gue lah. Pokoknya sholawat sampai mati. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.